绑在自己的阳具上来练辟谷功。不如我们先回房去吧。 Kali ini kita akan mereview film Hong Kong yang terkenal di masa kecilku yang berjudul Sex and Gen 2. Masih ingat waktu itu nonton pakai kaset VCD secara diam-diam di kala rumah lagi sepi. Walaupun waktu itu belum bisa ngaceng dan ngencrot, tapi tetap merasa seru juga film itu. Film itu dirilis pada tahun 1996 di Hong Kong, di mana pemeran utamanya adalah seorang artis cantik yang bernama Suzy, yang merupakan mantan pacarku dulu, dan Elvis Tsui yang merupakan teman SD aku. 玉蒲团这本书和金人当未央生是他们的偶像，立志要学他。 Dikisahkan dahulu kala di kota Ximen, Cina, tinggallah seorang pejabat kaya yang bernama Simon Chen. Beliau sangat terinspirasi dan mengidolakan Mo Yang-sen yang adalah memiliki terong panjang dan kuat seperti terong kuda pada zaman itu. Demi mewujudkan impian seperti idolanya itu, Simon Chen berlatih dengan susah payah untuk mendapatkan terong yang super power dengan mengangkat 4 semangka, memecahkan semangka, menarik sapi, dan menusukkan ke pasir dengan terongnya itu. Wih, dahsyat sekali memang nih. Simon Chen memiliki 4 istri. Istri pertamanya telah meninggal, yang tersisa adalah ketiga selirnya yang merupakan hasil rampas dari istri orang lain. Setiap malam, pelayan Simon Chen akan mengeluarkan 4 gong yang tertulis nama para istrinya, di mana Simon Chen akan memukul gong itu, dan nama yang tertulis di gong itu harus naik kuda dengannya di malam itu. Tapi jika dia memukul gong ke punya istrinya yang telah meninggal, berarti malam itu dia tidak sedang ingin naik kuda. Demi menjaga stamina-nya, Simon Chen tiap hari mengkonsumsi terong ayam jantan, sapi jantan, anjing laut jantan, usus ular, dan peler macan. Ya ampun. Simon Chen memiliki 2 anak. Satu anak laki-laki yang tidak terlalu waras yang bernama Lung, dan satu lagi anak perempuan yang bernama Yao. Tapi si Simon Chen selalu menyuruh Yao untuk berdandan seperti tampang seorang laki-laki. Ketika Yao sedang bermain layang-layang dengan abangnya, mereka ketemu dengan seseorang yang bernama Hua Tao, yang sedang asyik mengintip sepasang sejoli sedang naik kuda di ruangan terbuka. Hua Tao adalah seorang pelajar yang sedang dalam perjalanan untuk berguru dengan seseorang yang bernama Guru Plum. Hua Tao mengatakan jika Yao ingin juga belajar, bisa mencari dia di kota seberang nanti. Lalu Hua Tao pergi meninggalkan mereka berdua. 解读那就行了。门西。而且学成之后，我立志要日以西斜。哎，我要赶路了。 Karena sudah sore dan kedua anaknya belum pulang, Simon Chen kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka. Ketika anak buahnya keluar, si Simon Chen ini digoda oleh selir ketiganya, dan mereka pun saling beradu mulut mencicipi semangka selirnya. Dan pas selirnya sedang mencicipi terongnya si Simon Chen, tiba-tiba Yao pulang dan menemui ayahnya. 你是女儿家。 Ayahnya terlihat sedikit aneh antara perasaan kesal bercampur dengan nafsu karena terongnya sedang dinikmati di bawah meja oleh selirnya tanpa henti sampai mejanya berguncang hebat. Karena tak tahan lagi, Simon Chen menyuruh putrinya kembali ke kamarnya. 针线绣绣花。三娘，回房去。回房。 Malam itu ayahnya sedang naik kuda dengan ketiga selirnya sekaligus dengan mantapnya. Karena Yao tidak betah di rumah terus dan ingin coba meninggalkan rumah untuk belajar lebih banyak hal, maka dia meminta restu dari ibunya yang telah meninggal. Lalu dia diam-diam ingin keluar rumah, tapi diketahui oleh para pengawal ayahnya. 小姐，你上哪儿去啊？ 现在不。 Akibat dari perbuatannya yang ingin diam-diam kabur dari rumah, maka ayahnya berniat menghukum putrinya itu. Tapi keputusan Simon Chen malah terbalik. Bukannya menghukum putrinya, malah mengizinkan putrinya untuk keluar belajar ke kota lain. Mendengar keputusan ayahnya itu, Yao sangat senang. Demi menjaga putrinya dari gangguan para laki-laki, Simon Chen menghabiskan waktu 3 tahun untuk menciptakan pelindung baja kesucian yang bisa terkunci, yaitu BH dan celana dalam baja super, layaknya senjata yang bisa menghancurkan siapa saja yang mencoba meraba ataupun menikmati lembah basahnya Yao. Sebelum memakainya, Simon Chen mendemokan kehebatan dari BH dan celana dalam tersebut, dan ternyata benar-benar mengerikan hebatnya.
要是有人想直捣黄龙，他…… Setelah memakai pelindung baja kesucian itu, kemudian dia berangkat dan bertemu dengan Huatao untuk belajar di sana. Waktu istirahat, para murid di sana malah bertaruh uang untuk berlomba untuk melihat siapa yang bisa menyemprot terjauh dengan jus terongnya masing-masing yang akan jadi pemenangnya. Benar-benar dah. Ternyata dari dulu sudah ada perlombaan seperti itu. Huatao yang katanya sudah menahan berbulan-bulan tidak mengenserot juga ikut menentang mereka. Ternyata semprotannya cuma sejangkal layaknya kencing anak kecil. Melihat Yao yang seperti laki-laki yang masih perjaka, para murid lain juga memaksa Yao untuk mengikuti perlombaan itu. Tapi ketika mereka memaksa membuka pakaiannya Yao, mereka semua terluka oleh pelindung baja kesucian buatan Sun Muncul. Malamnya, Huatao dan Yao tidur di satu kamar. Di tengah malam yang sunyi, Huatao terbangun oleh suara yang membangkitkan gairah. Dan ternyata itu adalah suara Yao yang sedang keasyikan dan keenakan karena dia sedang mimpi basah, sedang dijilatin semangkanya oleh seseorang pria. Di situ Huatao baru mengetahui bahwa Yao benaran adalah seorang gadis yang berpura-pura berdandan layaknya seorang laki-laki. Huatao juga kaget karena dia melihat pelindung baja kesucian yang dipakai oleh Yao. Lalu Huatao mengambil sebuah wortel terus memasukkan ke arah barangnya Yao. Dan kaget bukan main, Huatao melihat wortel itu sekaligus seketika putus mengenaskan. Karena dia tidak bisa menyentuh Yao yang sedang nafsu-nafsunya di mimpi basahnya itu, akhirnya Huatao cuma bisa sambil melihat sambil mengocok terongnya sendiri. Karena terlalu nafsu dan kurang hati-hati, menyebabkan Huatao menginjak sisa wortel tadi, terus tergelincir ke atasnya Yao, dan naasnya menyebabkan terongnya Huatao luka sangat mengenaskan hampir putus. Besoknya Yao atas saran dari gurunya membawa Huatao ke Tabib Tao di Gunung Cikung, karena hanya dialah yang ahli soal menyembuhkan terong. Sesampai di sana, Tabib Tao mengatakan bahwa kondisi terong Huatao sudah sangat parah. Lalu dia memberikan dia 3 pilihan. Yang pertama, potong dan menjadi seorang kasim yang tak punya terong atau menjadi gigolo buat homo. Yang kedua, potong dan ubah menjadi lubang agar bisa menjadi pelacur wanita buat cowok hidung belang. Dan yang ketiga, membuatkan terong mekanik canggih yang serba bisa memanjang, bisa berputar, bisa menjus dan mengeluarkan asap, dan yang paling penting bisa merasakan layaknya terong alami. Tapi karena saking canggihnya terong mekanik itu, biaya transplantasi sangat mahal. Karena Yao yang mempunyai duit, maka Yao dengan santai membiayai semua biaya transplantasi itu. Melihat Yao yang sedang dengan santai membayar biaya itu, Tabib Tao lantas mencabut bulu bawahnya dan memberikan ke Yao sebagai hadiah. Tapi Yao menyuruh agar bulu itu disimpan untuk sikat gigi saja. Sumpah dah bikin ngakak saja nih si Tabib Tao nih. Tidak lama kemudian datanglah sekelompok orang di atas tandu. Terdapat seseorang yang ditutup wajahnya yang mengatasnamakan dirinya Putri Khayalan. Langsung masuk menemui Tabib Tao. Ketika melihat Putri Khayalan masuk dengan pakaian sedikit seksi, terong mekanik Huatao yang operasi transplantasinya sudah berhasil langsung bangun, memanjang menyerobot ke mulut Tabib Tao dan berputar kencang membuat si Tabib Tao terjatuh. Kedatangan Putri Khayalan dengan maksud menyuruh Tabib Tao untuk mengoperasikan wajahnya. Jika berhasil, maka dia akan memberikan Tabib Tao menikmati tubuhnya. Mendengar itu, Tabib Tao menjadi bersemangat. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang berkuda yang bernama Iron Man bergegas masuk ke tempat Tabib Tao untuk mengejar Putri Khayalan yang ternyata adalah seorang iblis yang bisa menyedot energi manusia. Sementara di dalam, Tabib Tao telah berhasil mengubah wajah Putri Khayalan sehingga tidak ada yang tahu wujud aslinya selain Tabib Tao sendiri. Kemudian Putri Khayalan menggoda Tabib Tao agar meminjamkan buku rahasia keperawanan milik Tabib Tao kepadanya. Karena tidak tahan akan dikasih lembah basahnya, akhirnya Tabib Tao meminjamkan buku tersebut kepadanya. Dan benar saja, Tabib Tao dihadiahi naik kuda oleh Putri Khayalan. Tapi nasib naas Tabib Tao tewas karena energinya disedot oleh Putri Khayalan. Ketika Iron Man dan Yao masuk ke dalam, mereka menemukan Tabib Tao telah tewas. 极乐道人被他吸尽元阳而死。
Di situ Iron Man baru mengetahui bahwa Putri Khayalan datang dan menyuruh Tabitha mengubah wajahnya sehingga tidak ada orang yang bisa mengenalnya lagi. Di situ Iron Man menjelaskan kepada Hua Tao dan Yao kalau Putri Khayalan adalah seorang iblis yang telah menyedot banyak energi manusia, lalu datang mengambil buku rahasia keperawanan untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga nanti dia bisa dengan gampang merubah wujud menjadi laki-llaki ataupun perempuan. 就到本县衙门通知我，我看一个捕用得着的。哎呀，好的。 Ketika Yao pulang, dia baru mengetahui bahwa abangnya akan menikah dengan seorang gadis cantik yang bernama Xiao Cui. Di mana karena ayah dari Xiao Cui tersebut tidak bisa membayar hutang ke Simon Chen, sehingga Simon Chen menyuruh anak perempuannya menikahi Lung, yaitu anak laki-lakinya Simon Chen yang agak tidak normal itu. Si Simon Chen sendiri sangat terpesona dengan kecantikan Xiao Cui. Hingga ketika upacara menyembah leluhur, dia yang ikut duluan nyembah, seolah-olah si Simon Chen sendiri yang menikah. Setelah itu, Simon Chen menyuruh Lung ke kamarnya untuk naik kuda dengan istrinya, tapi Lung malah mengatakan tidak tahu caranya. Padahal ayahnya sangat jago naik kuda. Simon Chen menyuruh agar memasukkan alat kencingnya ke istrinya. Dia malah membawa wadah buat kencing, lalu ingin memasukkan wadah kencing itu ke lembah basahnya Xiao Cui. Benar-benar bikin ngakak juga. Karena tidak bisa-bisa juga, akhirnya si Simon Chen sendiri yang masuk ke dalam untuk naik kuda dengan Xiao Cui menggantikan putrinya. Dan mereka naik kuda dengan mantapnya, disertai desahan Xiao Cui yang membuat Terong Mimi ikut tegang juga coy. Sejak adanya Xiao Cui, si Simon Chen sudah 10 hari tidak keluar ke Tok Gong dan tidak pernah lagi naik kuda dengan para selirnya, sehingga membuat selir pertamanya jadi curiga. 又没我的份儿了。今天晚上在大娘房休息。好，我看你搞什么鬼。 Dan ternyata kecurigaannya terbukti di suatu malam dia melihat si Simon Chen dan Xiao Cui naik kuda di kamar. Lantas dia memberitahukan kepada selir yang lainnya dan perbuatannya diketahui oleh Xiao Cui. Beberapa hari kemudian, selir pertama itu ditemukan tewas dengan mengenaskan karena dia telah ditangkap dan dihajar oleh sosok yang merupakan wujud asli dari iblis Putri Khayalan yang menyedot energinya. Begitu juga dengan para selir lainnya, secara beruntun disedot energinya oleh iblis Khayalan yang sekarang ada di rumah tersebut, yaitu si Xiao Cui sendiri. Lung yang sedang bermain layangan dengan Xiao Cui tiba-tiba jatuh ke jurang dan tewas. Melihat kejadian aneh itu, Yao merasa curiga karena merasa pasti iblis Putri Khayalan yang ada di sekitarnya. Simon Chen yang merasa sedih atas kematian putranya malah langsung mengumumkan bahwa dia akan menggantikan putranya sebagai suaminya Xiao Cui, dari menantu menjadi dan jadi selir keempatnya. Walaupun ditantang oleh Yao karena Lung pasti tidak akan mengizinkan. Tiba-tiba Iron Man datang dan mengatakan bahwa iblis Putri Khayalan telah merubah wujud menjadi seorang baru di rumahnya tersebut. Sebagai orang baru, Xiao Cui lantas menangis karena merasa tuduhan itu ditujukan kepadanya. Melihat Xiao Cui yang menangis sedih, lantas Simon Chen langsung melindungi Xiao Cui dengan mengatakan bahwa siapa yang melukai Xiao Cui maka akan berhadapan dengan dia. Dikarenakan tindakan ayahnya itu, Yao kemudian marah dan pergi meninggalkan rumah mengikuti Iron Man. Ketika malamnya, Yao dan Iron Man menginap di sebuah gubuk kosong. Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang adalah si Simon Chen dan anak buahnya. Dan dalam serangan tersebut, Iron Man terkena luka panah yang mengandung racun yang berbahaya dari Xiao Cui, di mana badan akan merasa panas dan Terong akan terus berdiri, dan jika dalam waktu 1 jam tidak berhubungan dengan wanita, maka Terongnya akan pecah dan tewas. Ketika Simon Chen ingin menghabisi Iron Man, malah dihadang oleh Yao sendiri, sehingga Simon Chen membiarkan lalu meninggalkan mereka. Karena racunnya sudah mulai menyebar, Yao berencana mengantarkan Iron Man ke rumah bordil mencari PSK. Tapi Iron Man mengatakan bahwa sudah terlambat, di mana dia akan mati sebelum sampai ke sana.
Karena tak punya pilihan dan tidak rela membiarkan Iron Man mati, Yao kemudian membuka pakaiannya dan mengambil pedang Iron Man dan membuka baja pelindung kesuciannya, dan terjadilah naik kuda di situ dengan mantapnya sehingga nyawa Iron Man pun tertolong. Beruntung sekali si Iron Man ini. Setelah kejadian itu, Hua Tao datang dan melihat baja pelindung Yao sudah terlepas dan mengetahui bahwa mereka telah naik kuda di situ. Kemudian Iron Man yakin dan mengatakan kepada mereka bahwa Xiao Zui di rumahnya itu adalah jelmaan dari iblis putri khayalan. Kemudian dia menyuruh mereka pulang dan menjadikan Hua Tao sebagai umpan untuk berhubungan dengan iblis putri khayalan, karena titik terlemahnya terletak pada ketika dia sedang naik kuda dan klimaks. Di saat itulah kesempatan untuk membunuhnya. Sementara si Simon Chen di rumah tidak tahu nyawanya dalam bahaya, malah asik siap menggenjot Xiao Zui lagi. Xiao Zui memberinya minuman yang katanya bisa menambah stamina. Setelah meminumnya, terong Simon Chen langsung berdiri tegak kencang. Tapi Xiao Zui malah tidak kasih dia jatah dan mengatakan bahwa Simon Chen telah meminum ramuannya dan dalam waktu dekat, jika tidak naik kuda, maka terongnya akan meledak dan tewas. 我才不管呢！ 表弟就是屌断呐！ Mendengar itu, Simon Chen langsung ke kamar selirnya, tapi dia tidak tahu bahwa selirnya telah tewas semua. Karena kelamaan tidak naik kuda dengan perempuan, maka terongnya si Simon Chen meledak dan dia tewas akibat dari karmanya sendiri itu. Ketika sampai di rumah, Xiao Zui mengatakan kepada Yao bahwa ayahnya meninggal karena sakit dan dia berpura-pura sedih atas itu. Kemudian Xiao Zui yang jelmaan dari iblis putri khayalan langsung menggoda Hua Tao dan mengajaknya naik kuda. Karena digoda terus dan tidak tahan, maka Hua Tao langsung menggenjot Xiao Zui di tengah naik kuda. Xiao Zui malah berubah wujud menjadi sosok makhluk hijau dan bersiap menyedot energi Hua Tao. Untung terong mekanik buatan tabib Tao-nya mengeluarkan asap dan membuat makhluk itu pergi meninggalkannya. Memang mantap juga ini terong mekaniknya. Iron Man yang bersiap di situ ingin menghabisi iblis putri khayalan sekali lagi gagal membunuhnya. Dia terus mengejarnya hingga dia sendiri yang ujung-ujungnya dibunuh oleh iblis putri khayalan dengan merubah wujudnya menjadi Hua Tao. 铁柱山怎么样？摆平了没有？ 被他跑了。 Setelah itu, Hua Tao dan Yao ditangkap oleh iblis putri khayalan dan dibawa ke suatu tempat. Di sana Hua Tao diikat, sedangkan Yao diberi minuman agar nafsunya naik dan iblis putri khayalan bisa naik kuda dengannya sehingga akhirnya bisa menyedot energinya Yao. Dan terjadilah naik kuda antara iblis putri khayalan dengan Yao yang cukup seru juga hingga terong Mimin juga ikut kebangun coy. Walaupun digenjot oleh putri khayalan, tapi Yao tetap sadar dan ingat apa yang pernah dia baca di buku rahasia keperawanan, di mana jika cewek yang klimaks duluan ketika naik kuda, maka energi cewek itu akan disedot oleh laki-laki. Tapi jika sebaliknya, cowok yang klimaks duluan, maka energi cowok itu akan disedot oleh cewek. Demi membalaskan dendam ayah dan abangnya, Yao berusaha untuk tidak klimaks duluan dengan terus menggempur terongnya iblis putri khayalan dengan gaya woman on top. Karena digempur terus tanpa henti dan akhirnya iblis putri khayalan klimaks duluan dengan ngencret dan muncrat seperti bom yang meledak di air. Hua Tao yang terikat bisa melepaskan ikatannya dengan terong mekaniknya yang bisa berputar dan langsung berlari ke belakang iblis putri khayalan dan menancapkan pedang ke tubuhnya. Hingga akhirnya iblis putri khayalan pun tewas di tangan Hua Tao. Dengan kematian iblis putri khayalan, maka film ini pun berakhir. Sebuah kisah film yang cukup membuat gairah jadi naik. Tapi di saat bersamaan juga terdapat komedi dan perkelahian di dalamnya yang membuat film ini serasa bukan film yang begitu semi layaknya pada film Korea umumnya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah film ini? Ingatlah selalu, apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Seperti Simon Chen yang hobi mengenjot cewek, akhirnya tewas oleh cewek juga. Seperti raja-raja di Cina dahulu yang begitu banyak kerajaan yang runtuh hanya karena cewek. Ingatlah,
cewek itu sangat kuat, tidak selemah yang dibayangkan laki-laki pada umumnya. Untuk itulah obat kuat diciptakan untuk para laki-laki. Oke deh, admin pamit dulu. See you.